Matahari musim panas menggantung tinggi di langit kota Jianghai, memanggang aspal hingga udara di atasnya tampak bergelombang. Di depan lobi gedung keuangan Tianhar yang menjulang angkuh, seorang pemuda berseragam oranye tampak menyeka keringat yang bercucuran di pelipis. Jiang Feng membetulkan letak topi kusamnya. Di tangannya, sebuah kotak paket berbalut lakban coklat terasa semakin berat. Bukan karena isinya, melainkan karena rasa lelah yang menghimpit tulang-tulangnya setelah bekerja 12 jam tanpa henti. Paket untuk Nona Linda di lantai 20. Gumamnya pelan. Membaca label pengiriman yang sedikit luntur, terkena keringat. Langkah kaki Jiang Feng baru saja menapak lantai marmer lobi yang dingin, ketika suara sepatu hak tinggi beradu dengan lantai menghentikan gerakannya. Aroma parfum mahal campuran mawar dan vanila yang dulu sangat ia kenal menusuk hidung. Jiang Feng, suara itu terdengar ragu, namun syarat dengan nada mencemooh. Sang kurir mendongak. Di hadapannya berdiri seorang wanita cantik dengan gaun merah ketat yang memamerkan lekuk tubuh, bergelayut manja di lengan seorang pria berjas mahal. Linda, wanita yang 3 bulan lalu meninggalkan Jiang Feng dengan alasan kamu terlalu baik, tapi kemiskinanmu membuatku sesak napas. Benar itu kau? Linda tertawa kecil, menutup mulutnya dengan tangan yang kini dihiasi cincin berlian. Lihatlah dirimu. Dulu kau bilang akan bekerja keras demi masa depan kita. Ternyata masa depan itu hanya menjadi kacung pengantar barang. Pria di sebelah Linda, Zhao Bin, pewaris grup Zhao yang terkenal arogan, menatap Jiang Feng dari ujung kaki hingga kepala seolah sedang melihat kotoran yang menempel di sol sepatunya. Sayang, inikah mantan pacarmu yang legendaris itu? Tanya Zhao Bin dengan seringai mengejek. Kau benar. Dia memang memiliki aura kemiskinan yang kental. Bahkan AC di lobi ini tidak mampu menghilangkan bau keringatnya. Rahang Jiang Feng mengeras. Tangannya mencengkeram kotak paket lebih erat hingga kardusnya sedikit penyok. Namun, pemuda itu tidak membalas. Emosi hanya akan membuang energi yang ia butuhkan untuk menyelesaikan sisa pengiriman hari ini. Ini paketmu, Linda. Tolong tanda tangan. Ucap Jiang Feng datar, menyodorkan papan jalan digital. Zhao Bin menepis papan itu hingga terjatuh ke lantai dengan suara keras. Ups, tanganku licin, ujarnya tanpa rasa bersalah. Pria kaya itu kemudian merogoh saku, mengeluarkan segenggam uang receh kembalian parkir dan melemparkannya tepat ke wajah Jiang Feng. Kling, klong, koin-koin logam itu menghantam pipi dan dahi Jiang Feng sebelum berserakan di lantai marmer. Beberapa orang yang lalu lalang berhenti menonton tontonan gratis itu dengan tatapan kasihan bercampur jijik. Ambil itu, perintah Zhao Bin. Anggap saja tip, karena telah menghiburku. Beli sabun mandi. Kau bau sekali. Linda tertawa. Suara yang dulu terdengar seperti lonceng di telinga Jiang Feng, kini terdengar seperti gesekan paku di papan tulis. Ambillah, Jiang Feng. Jangan sok harga diri. Kau butuh uang itu untuk makan kan? Darah di dalam tubuh Jiang Feng mendidih. Jika ini terjadi 3 tahun lalu, sebelum ia menyembunyikan identitasnya, kepala Zhao Bin pasti sudah terpisah dari lehernya dalam hitungan detik. Namun, sumpah yang ia ucapkan pada mendiang kakeknya menahannya. Kesabaran adalah ujian terakhir sebelum tahta. Tanpa memungut satu koin pun, Jiang Feng memungut papan jalannya, meletakkan paket di meja resepsionis, dan berbalik pergi. Paket sudah sampai. Selamat tinggal, ucapnya dingin, meninggalkan pasangan itu yang masih tertawa puas di belakang punggungnya. Keluar dari gedung berpendingin udara itu, panas terik kembali menyergap. Jiang Feng menarik napas panjang, berusaha menetralkan gemuruh di dadanya. Dunia memang kejam pada mereka yang tidak memiliki kuasa. Namun, roda nasib selalu berputar. Saat Jiang Feng hendak menaiki motor listrik bututnya di pinggir jalan raya, telinganya menangkap suara yang tidak wajar. Bukan suara klakson biasa. Itu adalah derit panjang ban karet yang bergesekan paksa dengan aspal. Suara kepanikan mekanis. Dari arah persimpangan,
sebuah Bentley hitam melaju liar. Mobil mewah itu, Milia Kliuk tak terkendali. Menghindari bus, namun justru mengarah lurus ke sebuah truk kontainer yang sedang parkir di bahu jalan. Remnya, blong! Teriak seseorang di trotoar. Waktu seolah melambat bagi Jiang Fung. Matanya yang tajam menangkap sosok pengemudi di balik kaca depan Bentley itu. Seorang wanita. Wajahnya pucat pasi. Tangannya memutih mencengkeram setir. Matanya terbelalak menatap maut yang hanya berjarak beberapa meter. Benturan tak terelakkan jika mobil itu menabrak bagian belakang truk baja itu dengan kecepatan tinggi. Pengemudinya akan hancur seketika. Tubuh Jiang Fung bergerak lebih cepat daripada pikirannya. Insting tempur yang telah lama tertidur bangkit seketika. Meninggalkan motornya, pemuda itu berlari. Kakinya menjejak aspal dengan kekuatan luar biasa, menciptakan ledakan kecepatan yang mustahil dilakukan manusia biasa. Brok, Bentley itu menghantam sudut truk, berputar hebat, dan terbalik. Asap mengepul, bau bensin menyeruak tajam. Percikan api mulai terlihat menjilat bagian bawah mesin. Akan meledak, kerumunan orang berlarian menjauh. Namun, Jiang Fung justru menerjang masuk ke dalam asap. Panas api mulai menjilat kulitnya. Kaca mobil telah pecah berantakan. Di dalam, wanita itu terjepit airbag yang sudah mengempis. Darah mengalir dari pelipisnya, menutupi sebagian wajah cantik yang kini tidak sadarkan diri. Pintu mobil penyok dan macet. Dengan satu tarikan napas dan mengerahkan tenaga dalam yang tersembunyi, Jiang Fung merenggut pintu baja itu. Krak! Engsel pintu menyerah. Besi tebal itu terlepas seolah terbuat dari kertas. Jiang Fung segera menarik tubuh wanita itu keluar, mendekapnya erat dalam pelukan, dan melompat menjauh, tepat saat tangki bensin mobil itu menyerah pada api. Duar, ledakan dahsyat melemparkan mereka berdua ke rerumputan taman kota. Punggung Jiang Fung menghantam tanah, menjadi bantalan bagi wanita di pelukannya. Puing-puing berapi berjatuhan di sekitar mereka seperti hujan meteor mini. Napas Jiang Fung memburu. Di dadanya, wanita itu bergerak lemah. Mata indahnya yang berbentuk almond mengerjap pelan, mencoba fokus di tengah rasa sakit dan pusing. Pandangan kaburnya menangkap wajah pemuda yang penuh jelaga dan keringat. Siapa?" bisiknya parau. Tangannya yang gemetar mencengkeram kerah seragam kurir Jiang Fung yang kasar. "Bertahanlah," jawab Jiang Fung. Suaranya tenang, namun tegas. Sebuah nada perintah yang tidak bisa dibantah. Ambulans akan segera datang. Wanita itu, Su Qingshu, Jo, dari grup Su yang berkuasa, merasakan kehangatan aneh dari dada bidang kurir miskin itu sebelum kesadarannya kembali meredup. Ditelan kegelapan. Bau antiseptik menyengat hidung. Bunyi ritmis monitor detak jantung menjadi satu-satunya musik di ruangan VIP Rumah Sakit Pusat Shanghai. Su Qingshu membuka mata perlahan. Cahaya lampu neon di lenggit-lenggit membuatnya menyipitkan mata sejenak. Ingatan tentang kecelakaan itu berhamburan kembali jeritan ban, benturan keras, api, dan sepasang lengan kokoh yang melindunginya dari maut. Nona Su sudah sadar. Seruan itu bukan berasal dari dokter, melainkan dari suara cempreng yang sangat ia benci. Bibi keduanya, Wang Li, ruangan itu ternyata penuh sesak, bukan oleh kekhawatiran tulus, melainkan oleh wajah-wajah serakah keluarga besar. Su, paman, bibi, dan sepupu-sepupunya berdiri mengelilingi ranjang seperti burung nasar, menunggu mangsa sekarat. Qingshu, Paman Su, pria gemuk dengan setelan jas yang kancing perutnya hampir meledak, melangkah maju. "Tidak ada pertanyaan, bagaimana keadaanmu?" Kalimat pertamanya langsung menusuk ke inti persoalan. Dewan direksi sangat khawatir. Kecelakaan ini membuktikan bahwa seorang wanita lajang tidak mampu menangani tekanan memimpin grup Su. "Kami menyarankan agar kau menyerahkan stempel presiden sementara waktu." Wang Li menimpali dengan senyum palsu yang manis, namun beracun. "Benar sayang. Lagi pula,
Tuan muda Zhao, dari keluarga Zhao, sudah mengajukan lamaran lagi. Jika kau menikah dengannya, posisi grup Su akan aman. Kau butuh suami untuk melindungimu, bukan menyetir sendiri seperti orang gila. Dada Su Qingshu sesak, luka di kepalanya berdenyut nyeri. Tapi rasa sakit di hatinya lebih parah. Mereka bahkan tidak menunggu perbannya kering untuk mencoba merampas perusahaan peninggalan ayahnya. Menikah dengan Zhao Bin, pria bejat yang terkenal suka main perempuan itu sama saja dengan bunuh diri perlahan. Tatapan Su Qingshu menyapu ruangan, mencari jalan keluar. Matanya terhenti di sudut ruangan, dekat pintu. Di sana, berdiri seorang pemuda dengan seragam oranye yang kotor oleh debu dan noda darah kering. Dia berdiri tegak, diam seperti patung, terpisah dari kerumunan keluarga kaya itu. Itu dia, penyelamatnya. Dokter bilang, pemuda itu yang membawanya masuk, menolak pergi, sampai memastikan dia selamat, dan bahkan menggunakan tubuhnya sendiri untuk melindunginya dari pecahan kaca saat ledakan susulan. Sebuah ide gila melintas di benak sang CEO wanita. Ide yang nekat, berisiko, namun satu-satunya cara untuk membungkam mulut serakah kerabatnya. Aku akan menikah. Suara Su Qingshu terdengar lemah namun tajam, memotong ocehan pamannya. Paman Su tersenyum lebar. Bagus, keputusan. Pintar. Tuan muda Zhao pasti akan senang mende. Bukan dengan Zhao Bin. Potong Su Qingshu dingin. Wanita itu mengangkat tangan, telunjuknya yang lentik mengarah lurus ke sudut ruangan. Aku akan menikah dengannya. Keheningan menyelimuti ruangan. Semua kepala berputar, mengikuti arah telunjuk Su Qingshu. Di sana, Jiang Feng berkedip, sedikit terkejut menjadi pusat perhatian. Dia, Wang Li memekik. Suaranya naik 2 oktav. Si kurir bau itu, Qingshu, kepalamu pasti terbentur keras. Dia hanya sampah rendahan. Dia menyelamatkan nyawaku. Balas Su Qingshu tegas, mencoba duduk meski kepalanya pening. Hukum keluarga Su, pasal 1. Hutang nyawa harus dibayar tuntas. Lagi pula, kalian bilang, aku butuh suami untuk tetap menjadi CEO, bukan? Tidak ada aturan suami itu harus kaya. Su Qingshu menatap tajam ke arah Jiang Feng. Kau, kemarilah. Jiang Feng melangkah mendekat, mengabaikan tatapan jijik dari keluarga Su yang menyingkir seolah dia membawa wabah penyakit. Siapa namamu? Jiang Feng? Jiang Feng? Ulang Su Qingshu, menatap mata pemuda itu dalam-dalam. Mata itu, anehnya, sangat tenang. Tidak ada ketakutan, tidak ada ketamakan. Hanya kedalaman seperti samudra yang gelap. Menikahlah denganku. Sekarang, aku akan memberimu 500 juta tunai dan menanggung biaya hidupmu seumur hidup. Sebagai gantinya, jadilah tomengku. Jadilah suamiku di atas kertas selama 1 tahun, sampai aku membereskan tikus-tikus di perusahaanku. Ruangan itu gempar. Paman Su wajahnya memerah padam karena marah. Qingshu, kau mempermalukan leluhur. Namun Su Qingshu tidak peduli. Ia hanya menunggu jawaban sang kurir. Jiang Feng menatap wanita di ranjang itu. Di balik sikap dingin dan otoriternya, ia melihat getaran ketakutan di tangan Su Qingshu yang mencengkeram selimut. Wanita ini sedang bertarung sendirian melawan dunia. Sama seperti dirinya 3 tahun lalu saat dibuang oleh keluarganya sendiri. Ada rasa simpati yang muncul. Dan mungkin sedikit rasa takdir. Baik, jawab Jiang Feng singkat. Satu kata itu meruntuhkan harapan Paman Su untuk merebut perusahaan hari itu. 1 jam kemudian, petugas catatan sipil yang dipanggil darurat dengan kekuatan uang Su Qingshu selesai memproses dokumen. 2 buku nikah merah tergeletak di atas meja samping ranjang rumah sakit. Keluarga Su telah pergi dengan sumpah serapah, berjanji akan membuat hidup Jiang Feng seperti neraka. Kau boleh pergi istirahat, ujar Su Qingshu lelah, tidak berani menatap mata suami barunya. Asistenku akan mentransfer uangnya besok. Jangan berharap lebih dari pernikahan ini. Kita hanya partner bisnis.
Jiang Fung mengangguk sopan, mengambil buku nikahnya, dan berjalan keluar ruangan. Begitu pintu tertutup, dan ia berdiri sendirian di lorong rumah sakit yang sepi, saku celananya bergetar. Sebuah ponsel tua berwarna hitam, bukan ponsel murah yang ia gunakan untuk aplikasi kurir, menyala. Itu adalah ponsel khusus yang sudah mati suri selama 3 tahun. Jiang Fung membuka pesan yang masuk. Pengirim, Dewan Tetua Keluarga Jiang Subjek. Masa pengasingan selesai, Tuan Muda Jiang Fung. Masa hukuman 3 tahun telah berakhir. Ujian kesabaran Anda telah tuntas. Seluruh aset global, akses militer, dan identitas Anda sebagai dewa perang telah dipulihkan. Kartu hitam naga dengan saldo tak terbatas telah diaktifkan kembali. Seluruh dunia menunggu perintah Anda. Sudut bibir Jiang Fung terangkat, membentuk senyum tipis yang mematikan. Ia menatap pintu kamar rawat Su Qingshu di belakangnya. Istri barunya itu berpikir dia baru saja memungut seorang kurir miskin untuk dijadikan tameng. Wanita itu tidak tahu, dia baru saja menikahi satu-satunya pria yang mampu membeli seluruh kota ini hanya dengan uang receh di sakunya. Permainan dimulai, bisik Jiang Fung. Kediaman utama keluarga Su berdiri megah di atas bukit elit distrik Dragon Bay. Pilar-pilar marmer putih menjulang menopang atap bergaya Eropa, dikelilingi taman yang dirawat dengan presisi militer. Namun, bagi Jiang Fung, kemewahan ini terasa dingin, seperti mausoleum yang indah namun tak bernyawa. Makan malam keluarga malam itu adalah inisiasi atau, lebih tepatnya, eksekusi publik bagi menantu baru yang dianggap sampah. Di ruang makan yang diterangi chandelier kristal, seharga sebuah apartemen mewah, meja panjang dari kayu mahoni telah dipenuhi hidangan lezat. Lobster, sup sirip hiu, dan steak wagyu tersaji menggoda. Namun, piring di hadapan Jiang Fung kosong melompong. "Ups, pelayan kami lupa menyiapkan porsi untukmu," ujar Wang Li. Bibi Su Qingshu dengan nada yang dibuat-buat terkejut. Wanita paruh baya itu menyeka mulutnya dengan serbet sutra. "Tapi, tidak masalah kan? Sebagai kurir, kau pasti terbiasa makan di pinggir jalan atau menghabiskan sisa pelanggan. Ada nasi sisa kemarin di dapur belakang. Itu lebih cocok untuk perutmu." Suara tawa tertahan terdengar dari sepapu-sepapu Su yang lain. Su Qingshu yang duduk di samping Jiang Fung meremas garpunya hingga buku jarinya memutih. Wajah cantiknya memerah, menahan amarah dan rasa malu. "Bibi, dia suamiku," desis Su Qingshu tajam. Menghina dia berarti menghina kepala keluarga Su saat ini. "Suami?" Paman Su, Su Guhua, meletakkan gelas anggurnya dengan kasar. "Dia hanya anjing penjaga yang kau pungut, Qingshu. Jangan bermimpi kami akan mengakuinya sebagai bagian dari garis keturunan bangsawan ini." Jiang Fung tetap tenang, punggungnya tegak, wajahnya datar, tanpa ekspresi. Hinaan sekelas ini tidak ada apa-apanya dibandingkan latihan mental yang ia jalani di kamp militer perbatasan utara. Pemuda itu justru mengambil gelas air putih, menyesapnya perlahan, seolah sedang menikmati wine termahal di dunia. Lagi pula, Su Guhua melanjutkan, kali ini dengan nada pamer, mengangkat pergelangan tangannya tinggi-tinggi. "Orang miskin sepertinya tidak akan mengerti selera kelas atas. Lihat ini, aku baru saja memenangkan lelang di Swiss. Patek Philippe Grandmaster, Kim, edisi terbatas. 5 miliar rupiah. Benda ini memiliki detak jantung mekanis yang lebih mulia daripada nyawa 10 orang kurir." Semua mata tertuju pada jam tangan emas yang berkilauan itu. Decak kagum dan pujian palsu membanjiri ruangan. Paman memang luar biasa. Aura paman semakin berwibawa dengan jam itu. Di tengah riuh pujian penjilat itu, sebuah suara bariton yang tenang membelah udara. "Itu palsu." Keheningan seketika menyergap ruangan. Senyum di wajah Su Guhua membeku. Semua kepala menoleh serentak ke arah sumber suara. Jiang Fung meletakkan gelas airnya. Tatapan matanya lurus, tajam, menusuk tepat ke arah jam tangan tersebut.
Apa kau bilang sampah? Su Guhua menggeram. Wajahnya mulai merah padam. Aku bilang, itu barang tiruan. Ulang Jiang Fung santai. Tanpa beban, sang mantan dewa perang itu menunjuk dengan dagunya. Patek Philip asli, menggunakan escapement silikon yang tidak berbunyi kasar. Selain itu, jarum detik pada jam di tanganmu mengalami delay sekitar 0,5 milidetik setiap putaran ke angka 12. Itu ciri khas mesin buatan pabrik replika di Shenzhen, bukan Jenewa. Nilainya paling tinggi 500.000 perak. Kurang ajar. Su Guhua menggebrak meja hingga piring-piring bergetar. Kau kurir rendahan, berani menceramahiku soal barang mewah. Kau bahkan mungkin tidak pernah melihat uang 5 miliar seumur hidupmu. Suasana memanas. Wang Li sudah siap memanggil satpam untuk menyeret Jiang Fung keluar. Su Qingsu menatap suaminya dengan cemas, hendak menyuruhnya diam agar tidak memperburuk situasi. Namun, sebelum keributan pecah, seorang pria tua berkacamata tebal yang duduk di ujung meja tamu kehormatan malam itu, Tuan Chun, seorang kolektor barang antik ternama, tiba-tiba berdiri. Tunggu sebentar. Tuan Chun berjalan mendekat. Matanya menyipit, menatap pergelangan tangan Su Guhua. Bolehkah saya melihatnya sebentar, Tuan Su? Dengan percaya diri, Su Guhua menyodorkan tangannya. Silakan, Tuan Chun. Buktikan pada buta huruf ini betapa bodohnya dia. Tuan Chun mengeluarkan kaca pembesar monokel dari saku jasnya, mengamati jam itu lekat-lekat. Detik demi detik berlalu. Keringat dingin mulai muncul di dahi sang kolektor. Wajahnya berubah masam. Tuan muda ini, benar, gumam Tuan Chun, menatap Jiang Fung dengan pandangan takjub. Apa? Su Guhua terlonjak. Mekanisme turbilennya kasar. Dan ada kode seri yang salah cetak di bagian bawah bezel. Sangat kecil. Tapi terlihat, ini memang replika Shenzhen kelas A. Maafkan saya Tuan Su, Anda telah ditipu menti-menta oleh penjualnya. Ruang makan itu meledak dalam bisik-bisik. Wajah Su Guhua berubah dari merah menjadi ungu. Lalu pucat pasi. Rasa malu yang menghantamnya lebih menyakitkan daripada tamparan fisik. Ia baru saja memamerkan barang palsu seharga kacang goreng di depan kolektor ternama. Dan yang membongkarnya adalah menantu sampah yang ia hina. Jiang Fung tidak tersenyum. Tidak juga menyombongkan diri. Ia hanya kembali menatap gelas airnya, seolah kejadian barusan hanyalah mengusir lalat yang mengganggu. Di sampingnya, Su Qingsu menatap profil samping suaminya dengan pandangan baru. Ada misteri di balik seragam kurir kumal itu. Bagaimana seorang pengantar paket bisa mengetahui detail mikro mesin jam tangan super mewah? Malam itu, untuk pertama kalinya, sang CEO wanita merasa bahwa keputusannya menikahi Jiang Fung mungkin bukan sekadar tindakan putus asa. Lampu kristal Grand Hotel Imperial memancarkan cahaya keemasan, memantul pada lantai marmer yang dipoles hingga menyerupai cermin. Malam ini adalah pesta tahunan Asosiasi Bisnis Shanghai, tempat di mana kontrak miliaran dolar ditandatangani di antara denting gelas champagne. Su Qingsu melangkah keluar dari limusin hitam, anggun dalam balutan gaun malam berwarna biru safir yang memeluk tubuh rampingnya. Namun, langkahnya terhenti di pintu masuk lobi. Kau, tunggulah di sini sebentar. Ujarnya ragu, menoleh pada Jiang Fung yang berdiri di belakangnya. Malam ini, Jiang Fung tidak memakai seragam kurir. Ia mengenakan setelan jas hitam murah yang dibelikan asisten Su Qingsu di toser Badiskon. Jas itu sedikit kedodoran di bahu. Kainnya kasar, sangat kontras dengan gaun haute couture istrinya. Aku mengerti, jawab Jiang Fung tenang. Ia tahu posisinya, membawa suami memalukan ke dalam lingkaran elit hanya akan membuat Su Qingsu menjadi bahan tertawaan yang lebih parah. Sebelum ia siap menyerang balik, aku akan menunggu di lobi samping. Su Qingsu menggigit bibir bawahnya. Ada rasa bersalah di matanya. Tapi ia berbalik dan melangkah masuk ke aula utama. Jiang Fung berjalan santai menuju area tunggu di sayap kiri hotel. Ia baru saja hendak duduk dan mengeluarkan ponsel untuk memeriksa laporan. Pasar saham global kebiasaan lama
yang kini kembali ia lakukan ketika sebuah suara melengking menusuk telinganya. Ya ampun, mataku tidak salah lihat. Si kurir bau itu berhasil menyusup ke sini. Itu Linda, mantan pacarnya itu datang, menggandeng Zhao Bin. Linda mengenakan gaun merah mencolok yang terlalu terbuka. Sementara Zhao Bin tampak angkuh dengan cerutu di tangan. Rupanya, mereka juga tamu undangan pesta ini. Apa yang kau lakukan di sini, Jiang Feng? Zhao Bin menyemburkan asap cerutunya ke arah wajah Jiang Feng. Kau pikir jas murahan seharga 200.000 itu bisa menutupi bau kemiskinanmu? Ini hotel bintang 5, bukan panti sosial. Kau mau mengemis sisa makanan pesta? Beberapa tamu lain mulai menoleh, berbisik-bisik sambil menatap jijik ke arah setelan jas kedodoran Jiang Feng. Aku menunggu istriku, jawab Jiang Feng datar, enggan meladeni. Istri? Hahaha. Linda tertawa histeris. Jangan berhayal, kau pasti menyelinap masuk untuk mencuri sendok perak kan? Petugas keamanan? Ada pencuri di sini? Teriakan Linda memancing dua orang petugas keamanan bertubuh kekar mendekat. Wajah mereka garang, tangan sudah siap di pentungan. Ada masalah apa, Tuan Zhao? Tanya kepala keamanan dengan hormat pada Zhao Bin. Orang ini, Zhao Bin menunjuk hidung Jiang Feng. Dia bukan tamu. Dia kurir miskin yang mencoba menyusup. Usir dia sebelum dia mencemari udara di sini. Kalau perlu, patahkan kakinya agar dia tidak berani kembali. Petugas keamanan itu mengangguk patuh. Baginya, perintah Tuan Muda Zhao adalah titah raja. Hei gembel, keluar sekarang atau kami seret. Bentaknya, tangan besarnya terulur hendak mencengkeram kerah jas Jiang Feng. Jiang Feng tidak bergerak, kakinya menapak kokoh di lantai. Matanya menyipit. Kilatan dingin yang mematikan mulai muncul. Jika tangan kotor itu menyentuhnya, ia pastikan tulang lengan petugas itu akan hancur menjadi debu. Berhenti! Sebuah teriakan panik menggema dari arah lift Lipe. Seorang pria paruh baya dengan setelan jas abu-abu Italia berlari terengah-engah. Wajahnya pucat pasi, keringat dingin bercucuran. Itu adalah manajer umum Grand Hotel Imperial. Sosok yang biasanya angkuh dan ditakuti oleh para staf. Manajer Wang, Zhao Bin tersenyum puas. Bagus Anda datang. Cepat urus sampah ini. Staf keamananmu terlalu lambat. Namun, manajer Wang tidak menggubris Zhao Bin sama sekali. Pria itu berlari melewati Zhao Bin, menabrak bahu Linda hingga wanita itu terhuyung, dan langsung menerjang ke arah petugas keamanan yang hendak menyentuh Jiang Feng. Plak, sebuah tamparan keras mendarat di pipi petugas keamanan itu. Tarik tangan kotor kalian. Apa kalian ingin mati? Hardik manajer Wang dengan suara gemetar. Semua orang ternganga. Zhao Bin bingung. Manajer Wang, apa yang Anda lakukan? Dia cuma kurir. Manajer Wang mengabaikan Zhao Bin sepenuhnya. Dengan tubuh gemetar hebat, ia berbalik menghadap Jiang Feng. Lututnya seolah kehilangan tenaga. Di hadapan ratusan pasang mata yang menonton, manajer hotel mewah itu membungkuk 90 derajat sikap penghormatan tertinggi yang hanya diberikan pada kaisar. Tuan muda, suara manajer Wang tercekat. Matanya terpaku pada cincin hitam polos di jari manis Jiang Feng, cincin dengan ukiran naga samar yang hanya diketahui oleh petinggi inti imperium bisnis keluarga Jiang. Simbol pemilik saham mayoritas dari seluruh jaringan hotel ini. Maafkan keterlambatan saya menyambut Anda. Maafkan ketidaksopanan anjing-anjing penjaga ini. Tolong, hukum saya. Keheningan total melanda lobi hotel. Jarum jatuh pun akan terdengar. Linda membelalakan mata hingga hampir keluar. Zhao Bin merasa rahangnya lepas. Kurir miskin yang mereka hina dipanggil Tuan Muda oleh manajer hotel bintang 5. Jiang Feng menatap manajer Wang dengan tatapan dingin, lalu melirik sekilas ke arah Zhao Bin dan Linda yang kini mematung seperti patung lilin. Manajer Wang, suara Jiang Feng pelan
namun bergema penuh otoritas. Aku tidak suka ada lalat yang berdengung saat aku sedang menunggu. Bersihkan area ini. Manajer Wang langsung paham. Wajahnya berubah garang saat menoleh ke arah Zhao Bin. Kalian dengar Tuan Muda? Seret Tuan Zhao. Dan wanita ini keluar sekarang. Batalkan keanggotaan VIP mereka selamanya. Tunggu, Anda pasti salah paham. Saya Zhao Bin dari grup Zhao, teriak Zhao Bin saat petugas keamanan yang kini ketakutan setengah mati pada Jiang Feng menyeretnya paksa. Jiang Feng merapikan kerah jas murahannya, lalu berjalan tenang menuju lift IP yang telah dibukakan pintu oleh manajer Wang yang masih membungkuk. Meninggalkan Linda yang menangis histeris saat diseret keluar dari gedung mewah itu seperti sampah. Sang raja telah kembali ke tahtanya dan pesta baru saja dimulai. Awan mendung menggantung rendah di atas cakrawala kota Jianghai, seolah mencerminkan suasana muram di lantai teratas gedung Grup Su. Ruang rapat eksekutif yang biasanya riuh oleh perdebatan strategi bisnis kini senyap, dicekam ketegangan yang menyesakkan dada. Su Qingshu duduk di kursi utama, wajah cantiknya pucat pasi. Lingkaran hitam samar terlihat di bawah matanya. Di hadapannya, tumpukan dokumen pembatalan kontrak berserakan seperti surat kematian bagi perusahaan yang dibangun ayahnya dengan darah dan air mata. Pabrik tekstil Huaxin memutus pasokan bahan baku utama, lapor sekretarisnya dengan suara bergetar menahan tangis. Mereka bilang, mereka tidak berani menyinggung Tuan Muda Zhao. Jika kita tidak mendapatkan katun kualitas A dalam 24 jam, produksi berhenti total. Denda keterlambatan pengiriman ke klien luar negeri akan membuat kita bangkrut 3 kali lipat. Para pemegang saham, termasuk Paman Su Guhu, duduk dengan wajah masam. Bukannya membantu mencari solusi, pria tua itu justru menggatuk-getikan jarinya ke meja mahoni dengan tidak sabar. Sudah kubilang, Qingshu, suara Su Guha memecah keheningan, tajam dan menyalahkan. Menikahi kurir sampah itu adalah kesalahan fatal. Zhao Bin marah besar. Dia memblokir seluruh akses logistik kita. Hanya ada satu jalan keluar. Ceraikan Jiang Feng, lalu merangkaklah memohon ampun ke kediaman Zhao. Su Qingshu menggigit bibir bawahnya hingga terasa amis darah. Harga dirinya sebagai wanita dan pemimpin sedang diinjak-injak. Namun, logika bisnisnya menjerit bahwa pamannya benar. Tanpa bahan baku, Grup Su akan tamat besok pagi. Di sudut ruangan, Jiang Feng berdiri tenang, menyandar ke dinding kaca, seolah tidak terpengaruh oleh badai yang sedang terjadi. Matanya menatap hiruk-pikuk kota di bawah sana. Namun telinganya menangkap setiap desah keputusasaan istrinya. Pemuda itu menegakkan tubuh, lalu berjalan pelan menuju pintu keluar. Kau mau kemana? Sembur Su Guhua. Mau kabur karena tahu kapal ini akan tenggelam? Dasar pengecut. Tanpa menoleh, Jiang Feng menjawab datar. Ke toilet. Pintu ruang rapat tertutup. Jiang Feng berjalan menyusuri lorong sepi menuju tangga darurat. Di sana, jauh dari mata-mata CCTV, aura santainya lenyap seketika. Udara di sekitar tangga darurat seolah membeku. Suhu turun drastis merespons hawa membunuh yang memancar dari tubuh sang dewa perang. Jiang Feng mengeluarkan ponsel hitamnya. Ia menekan satu tombol panggil cepat. Tuan Muda. Suara berat dan hormat terdengar di seberang sana dalam hitungan detik. Itu adalah Black Dragon, tangan kanan kepercayaannya yang mengelola imperium bisnis bayangan keluarga Jiang. Berapa harga pabrik tekstil Huaxin? Tanya Jiang Feng. Suaranya dingin tanpa emosi. Aset mereka sekitar 300 juta yuan, Tuan. Tapi pemiliknya, keluarga Liu, sedang terlilit utang judi. Beli, perintah Jiang Feng singkat. Beli pabrik itu beserta seluruh rantai pasokannya. Dan satu hal lagi, pastikan semua truk pengiriman bahan baku dialihkan ke gudang Grup Su dalam 10 menit. Atasnamakan akuisisi ini sebagai mitra misterius. Dimengerti, Tuan. Transaksi selesai dalam 3 menit. Jiang Feng
memutus sambungan. Ia merapikan sedikit kerah kemejanya, menghela napas panjang untuk membuang aura pembunuhnya, dan kembali melangkah ke ruang rapat dengan wajah polos seorang kurir. Saat pintu ruang rapat kembali terbuka, Su Guhua masih sibuk memojokkan Su Qingshu. Tanda tangani surat pengunduran dirimu, Qingshu. Biar aku yang mengambil alih sisa reruntuhan perusahaan ini. DRT. DRT. Tiba-tiba, telepon meja di tengah ruangan berdering nyaring. Lampu indikator merah berkedip panik. Su Qingshu mengangkat gagang telepon dengan tangan lemas. Halo, suara di ujung telepon terdengar histeris. Namun bukan karena ketakutan, melainkan kegembiraan yang meluap-luap. Nona Su, keajaiban. Ini keajaiban. 30 truk kontainer baru saja masuk ke gerbang pabrik. Itu bahan baku katun kualitas super. Dan pemilik pabrik Huaxin baru saja menelepon. Dia memohon maaf sambil menangis. Katanya, dia memberikan diskon 50% untuk kontrak 10 tahun ke depan, asalkan kita mau menerima barangnya. Gagang telepon, terlepas dari genggaman Su Qingshu, jatuh berdenting ke meja. Wanita itu ternganga, matanya membelalak tak percaya. Seluruh ruangan menahan napas, menunggu kabar buruk. Kita selamat. Bisik Su Qingshu, air mata perlahan menetes di pipinya. Bahan baku sudah datang. Bahkan dengan harga diskon. Apa? Su Guhua melompat dari kursinya. Mustahil. Zhao Bin sudah memblokir semuanya. Siapa yang bisa menembus blokade keluarga Zhao dalam waktu 10 menit? Su Qingshu menggeleng lemah. Masih dalam kondisi syok. Aku tidak tahu. Manajer gudang bilang, ada investor misterius yang mengambil alih pabrik pemasok dan memprioritaskan kita. Mata indah sang wanita tanpa sadar melirik ke arah Jiang Feng yang baru saja duduk kembali di kursi sudut, sibuk memainkan ujung kuku, seolah tidak terjadi apa-apa. Ada perasaan aneh yang menjalar di hati Su Qingshu. Setiap kali dia berada di ujung tanduk kecelakaan mobil, penghinaan di hotel, dan kini krisis perusahaan pria ini selalu ada di sana. Apakah ini hanya kebetulan? Ataukah suami kontraknya ini adalah malaikat pelindung yang dikirim Tuhan? Jiang Feng menangkap tatapan istrinya dan hanya mengedikan bahu ringan. Orang baik selalu ditolong Tuhan. Nona Su, aula perjamuan kediaman keluarga Su malam itu disulap menjadi lautan bunga dan sutra merah. Ini adalah perayaan ulang tahun ke-80. Nenek besar Su, matriark yang memegang kekuasaan tertinggi atas warisan keluarga. Siapapun yang berhasil mengambil hati wanita tua itu malam ini, bisa dipastikan akan mendapatkan porsi warisan terbesar. Para tamu undangan hadir dengan pakaian terbaik mereka. Di meja utama, Nenek Su duduk di kursi roda berlapis bludru. Wajah keriputnya dihiasi senyum puas melihat tumpukan kado yang menggunung. Cucu menantu Zhao Bin datang. Seru pembawa acara. Pintu aula terbuka lebar. Zhao Bin melangkah masuk dengan penuh percaya diri, diikuti 4 orang pengawal yang memanggul sebuah kotak kaca besar. Di dalamnya, berkilauan sebuah patung Buddha setinggi setengah meter yang terbuat dari emas murni. Ruangan itu gempar. Kilau emas itu begitu menyilaukan hingga menyakitkan mata. Nenek, Zhao Bin membungkuk hormat, melirik sinis ke arah Jiang Feng yang berdiri di sudut. Ini adalah Buddha emas keberuntungan. Saya memesannya khusus dari pengrajin istana di Thailand. Beratnya 20 kilogram. Semoga nenek panjang umur seperti emas yang abadi. Nenek Su tertawa lebar. Matanya berbinar tamak. Anak baik. Zhao Bin memang menantu idaman. Hadiah ini pasti harganya puluhan miliar. Keluarga besar Su bertepuk tangan riuh. Su Guhua menyenggol bahu Su Qingshu dengan kasar. Lihat itu baru kelas. Lalu lihat suamimu itu, apa yang dia bawa? Kantong plastik. Semua mata kini beralih pada Jiang Feng. Di tangannya memang tidak ada kantong plastik, tapi hanya sebuah kotak kayu kecil seukuran telapak tangan. Kotak itu tampak tua, warnanya kusam, dan tidak ada ukiran mewah sama sekali. Sangat kontras dengan kemewahan di sekelilingnya.
Jiang Fung melangkah maju. Langkahnya tenang, tidak terintimidasi oleh tatapan merendahkan ratusan orang. "Nenek," ucap Jiang Fung sopan, "saya tidak punya emas atau permata, tapi saya membuatkan ini untuk nenek." Ia membuka kotak kayu itu. Isinya hanya sebutir pil hitam legam, seukuran kelereng. Tidak berkilau. Warnanya bahkan sedikit tidak rata, seperti bola lumpur yang dikeringkan. Hening sejenak, lalu ledakan tawa membahana di seluruh aula. "Hahaha, apa itu? Tahi kambing?" Dia memberikan obat kuat jalanan untuk nenek? Benar-benar memalukan. Su Qingsu, kau memungut pengemis yang tidak tahu tata krama. Wajah Su Qingsu merah padam karena malu. Dia ingin menarik Jiang Fung pergi, tapi kakinya terpaku. Zhao Bin tertawa paling keras, memegang perutnya. "Hei kurir, kau ambil itu dari tong sampah mana? Kau mau meracuni nenek di hari ulang tahunnya?" Nenek Su menatap pil itu dengan jijik. Dengan satu gerakan tangan keriputnya, dia menepis kotak itu dari tangan Jiang Fung. Trak, kotak kayu itu jatuh. Pil hitam itu menggelinding di lantai karpet yang kotor. Berhenti tepat di dekat sepatu mengkilap. "Zhao Bin, buang sampah itu keluar," perintah nenek Su dingin. Pelayan bergegas datang membawa sapu. Namun, sebelum sapu itu menyentuh pil tersebut, sebuah teriakan keras menghentikan segalanya. "Jangan sentuh." Suara itu datang dari pintu masuk. Seorang pria tua berjas putih dengan rambut memutih berlari tergapo-gopo masuk ke dalam aula. Napasnya tersengal-sengal, matanya terpaku pada benda kecil di lantai. Itu Dokter Sun," bisik para tamu. Dokter Sun Simiao, tabib nasional, dokter kepresidenan yang reputasinya melegenda di seluruh negeri. Orang terkaya, sekalipun harus mengantre berbulan-bulan hanya untuk konsultasi 5 menit dengannya. Nenek Su yang sombong segera mengubah wajahnya menjadi ramah. "Dokter Sun, suatu kehormatan Anda datang." Dokter Sun mengabaikan nenek Su sepenuhnya. Pria tua itu menjatuhkan dirinya ke lantai, berlutut, dan memungut pil hitam itu dengan tangan gemetar, seolah sedang memegang jantung naga. Ia mendekatkan pil itu ke hidungnya, menghirup aromanya dalam-dalam. Aroma herbal 9 dewa. Tekstur pemadatan api surgawi. Bibir Dokter Sun bergetar hebat. Air mata menetes dari sudut matanya. Ini adalah pil 9 naga pembalik takdir. Legenda mengatakan, resep ini sudah hilang ratusan tahun lalu. Aula itu senyap. Jarum jatuh akan terdengar seperti bom. "Pil 9 naga?" tanya Suguhua bingung. "Dokter Sun, itu cuma bola lumpur." "Diam kau orang bodoh," bentak Dokter Sun, wajahnya merah karena marah. "Bola lumpur katamu? 1 butir pil ini bisa memperpanjang umur 10 tahun. Bisa menyembuhkan kanker stadium akhir dalam semalam. Di pasar gelap internasional, para raja minyak berani menukar 1 ladang minyak hanya untuk mencium aromanya. Dan kalian membuangnya ke lantai." Dokter Sun menoleh ke sekeliling ruangan dengan tatapan membunuh. Lalu matanya mencari sosok yang membawanya. Tatapannya jatuh pada Jiang Fung yang berdiri santai dengan tangan di saku. Sang dokter nasional itu merangkak mendekat, lalu bersujud di kaki Jiang Fung di hadapan semua orang. "Guru, maafkan mata buta orang-orang ini. Apakah hamba boleh tahu siapa yang meracik mahakarya ini?" Jiang Fung menatap dokter tua itu, lalu melirik sekilas ke arah nenek Su yang wajahnya kini pucat pasi seperti mayat, dan Zhao Bin yang mulutnya ternganga lebar. "Aku meraciknya iseng-iseng di dapur kemarin," jawab Jiang Fung santai. "Tapi karena nenek membuangnya, berarti dia tidak menginginkannya. Kau boleh mengambilnya." Dokter Sun Te, "Terima kasih guru." "Terima kasih." Dokter Sun menangis bahagia, menyimpan pil itu ke dalam saku jasnya dengan hati-hati seolah itu nyawanya sendiri. Pesta itu hancur berantakan. Patung emas Zhao Bin kini tampak seperti rongsokan besi di mata semua orang, dibandingkan dengan pil ajaib yang baru saja mereka hina. Su Qingsu
menatap punggung suaminya. Jantungnya berdegup kencang. Siapa sebenarnya pria yang kutiduri setiap malam ini? Pertanyaan itu bergaung semakin keras di benaknya, bercampur dengan rasa takut dan kagum yang meluap. Kurir itu bukan sekadar kurir. Dia adalah naga yang sedang tidur, dan aumannya baru saja mengguncang dunia kecil mereka. Malam semakin larut. Lampu-lampu jalan di kawasan industri tua berkedip sekarat, menciptakan bayangan panjang yang menari-nari di aspal retak. Angin malam membawa aroma besi, berkarat dan bahaya yang mengintai. Jiang Fung berjalan sendirian, menyusuri gang sempit menuju gudang penyimpanan grup Su. Ia baru saja menyelesaikan inspeksi dayem-dayem untuk memastikan bahan baku tekstil aman. Langkah kakinya ringan, nyaris tanpa suara. Sebuah kebiasaan dari masa lalu yang tak bisa hilang, meski kini ia mengenakan sepatu kets murahan. Di ujung gang, sebuah mobil sedan hitam terparkir memalang jalan. Lampu depannya menyala tiba-tiba, menyorot silau ke arah Jiang Fung, membutakan pandangan sesaat. Pintu-pintu mobil di sekitarnya ternyata ada 3 mobil lain yang bersembunyi di kegelapan terbuka serentak. 12 orang pria bertubuh kekar keluar. Mereka membawa pipa besi, rantai motor, dan pemukul bisbol. Tato naga dan harimau menghiasi lengan mereka yang berotot. Di belakang barisan preman itu, terdengar suara tawa yang familiar dan penuh kebencian. Akhirnya, kita bertemu di tempat yang pantas untukmu, Jiang Fung. Di tempat sampah. Cao Bin melangkah keluar dari balik perlindungan pengawal pribadinya. Wajah pewaris kaya itu masih bengkak akibat tamparan ego di pesta ulang tahun nenek Su. Matanya merah menyala oleh dendam kesumat. Kau mempermalukanku di depan Dr. Sun. Kau membuatku terlihat bodoh di depan seluruh elit kota. Desis Cao Bin menyalakan sebatang rokok dengan tangan gemetar karena amarah. Malam ini, aku akan memastikan kau tidak akan pernah bisa berjalan lagi. Aku akan mematahkan kedua kakimu, lalu melemparmu ke depan pintu rumah sakit agar Su Qingshu bisa melihat betapa tidak bergunanya suaminya. Jiang Fung berhenti berjalan. Ia tidak tampak takut. Sebaliknya, pemuda itu menghela napas panjang, seolah menghadapi gangguan kecil seperti nyamuk. Cao Bin, suara Jiang Fung tenang, namun memancarkan aura dingin yang membuat suhu di gang itu terasa turun beberapa derajat. Kau punya waktu 10 detik untuk berlutut dan minta maaf, lalu pergi. Jika tidak, jangan salahkan aku jika kau harus makan bubur seumur hidupmu. Sombong. Cao Bin membuang rokoknya ke tanah dan menginjaknya keras. Habisi dia, buat dia cacat. 12 preman itu meraung dan menerjang maju serentak. Sementara itu, di kejauhan, sebuah Mercedes putih berhenti mendadak. Su Qingshu yang diam-diam mengikuti Jiang Fung karena merasa khawatir setelah insiden di pesta, menutup mulutnya dengan kedua tangan. Matanya terbelalak ngeri melihat suaminya dikepung gerombolan bersenjata. Jiang Fung, teriaknya, hendak membuka pintu mobil untuk menolong. Meski ia tahu itu tindakan bodoh. Namun, pemandangan selanjutnya membuat gerakan Su Qingshu terhenti. Jiang Fung tidak lari saat pipa besi pertama mengayun ke arah kepalanya. Tubuh Jiang Fung bergerak sedikit ke samping gerakan minimalis, namun presisi. Pipa itu menghantam angin kosong. Dalam sepersekian detik berikutnya, tangan Jiang Fung melesat seperti ular berbisa, mencengkeram pergelangan tangan si penyerang. Bunyi tulang patah terdengar renyah dan mengerikan. Preman itu menjerit, namun suaranya terputus saat satu tendangan lutut menghantam ulu hatinya, membuatnya terlempar 3 meter ke belakang seperti layang-layang putus. Itu bukan perkelahian jalanan, itu adalah pembantaian sepihak. Jiang Fung bergerak di antara kerumunan musuh seperti hantu. Setiap pukulan, setiap tendangan, setiap elakan, semuanya diperhitungkan dengan akurasi bedah. Ia tidak membuang tenaga percuma. Satu serangan, satu musuh tumbang. Seorang preman mencoba menusuknya dari belakang dengan pisau lipat. Tanpa menoleh, Jiang Fung memutar tubuh, menangkap lengan itu,
dan memuntirnya ke arah yang tidak wajar. Pisau itu jatuh, disusul tubuh pemiliknya yang melumpuh. Darah mulai membasahi aspal. Rangan kesakitan menggantikan teriakan garang. Dalam waktu kurang dari 2 menit, 12 preman bayaran kelas kakap itu terkapar di tanah. Beberapa pingsan, beberapa merintih, memegangi tulang rusuk yang patah. Zhao Bin, yang berdiri di belakang, kakinya gemetar hebat. Rokok yang baru mau ia nyalakan lagi jatuh dari bibirnya. Wajah sombongnya lenyap, digantikan teror murni. Ia melihat Jiang Fung berjalan perlahan ke arahnya, melangkahi tubuh-tubuh yang bergelimpangan. Di bawah sorot lampu jalan, mata Jiang Fung tampak berkilat merah, seperti mata iblis yang baru keluar dari neraka. Jangan mendekat, aku bayar kau. Berapa maumu? Zhao Bin mundur, hingga punggungnya menabrak kap mobil. Jiang Fung mencengkeram kerah ke meja mahal. Zhao Bin mengangkat tubuh pria itu hingga kakinya menggantung di udara. Uangmu tidak laku di neraka, bisik Jiang Fung. Tangan kanannya terkepal, siap menghancurkan rahang Zhao Bin. Jiang Fung, hentikan! Teriakan Su Qingsu memecah ketegangan. Wanita itu berlari mendekat, wajahnya pucat, namun penuh kekhawatiran. Tinju Jiang Fung berhenti 1 sentimeter di depan hidung Zhao Bin. Angin dari pukulan itu bahkan membuat rambut Zhao Bin berkibar. Jiang Fung menoleh. Tatapan membunuhnya perlahan memudar, berganti menjadi tatapan polos seorang suami yang lugu. Ia melepaskan cengkeramannya, membiarkan Zhao Bin jatuh merosot ke aspal seperti karung basah. Qingshu, Jiang Fung tersenyum canggung sambil mengusap noda darah bukan darahnya di pipi. Kau? Melihat itu, Su Qingshu menatap sekeliling pada pemandangan mengerikan itu, lalu menatap suaminya. Bagaimana kau bisa melakukan semua ini? Itu. Jiang Fung menggaruk kepala belakangnya, berbohong dengan lancar. Dulu waktu jadi kurir, aku sering lewat daerah rawan begal. Jadi aku belajar bela diri dari video YouTube dan sering berkelahi dengan preman pasar. Ternyata berguna juga ya. Alasan itu terdengar konyol bagi siapapun yang punya otak. Namun, Su Qingshu yang masih syok memilih untuk tidak mendebatnya. Yang ia tahu, pria ini baru saja menghadapi selusin orang demi dirinya. Tanpa sadar, Su Qingshu memeluk lengan Jiang Fung yang masih menegang. Ada rasa aman yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ayo, pulang, kita obati lukamu. Mereka berjalan pergi, meninggalkan Zhao Bin yang terkencing di celana di tengah tumpukan tubuh preman sewaannya. Berita menyebar cepat di kalangan elit Shanghai. Malam ini adalah acara Grand Gala Nasional. Tamu kehormatannya bukan sembarang orang. Orang terkaya nomor 1 di negara ini, Tuan Wang Tian, pemilik Wang Corporation yang menguasai setengah ekonomi Asia, akan hadir untuk mencari mitra bisnis eksklusif di kota ini. Ballroom Hotel Shangri-La dipenuhi oleh manusia-manusia paling berkuasa. Berlian berkilauan, sampahnya mengalir seperti air sungai, dan aroma ambisi memenuhi udara. Namun, di sudut ruangan, suasana tampak suram bagi Su Qingshu. Ia baru saja menerima surat panggilan dari kejaksaan. Tuduhan palsu. Linda dan Zhao Binyang entah bagaimana sudah pulih dari trauma malam sebelumnya bekerja sama dengan Paman Suguhua untuk memalsukan bukti bahwa Su Qingshu menggelapkan dana perusahaan sebesar 10 miliar. Malam ini adalah akhir bagimu, adik sepupu, bisik Suguhua licik saat melewati meja mereka. Setelah Tuan Wang Tian datang, polisi akan masuk dan menangkapmu di hadapan semua orang. Reputasimu akan hancur, dan grup Su akan jatuh ke tanganku. Linda tertawa kecil di sampingnya, memegang gelas anggur dengan gaya angkuh. Dan kau, mantan kurir, bersiaplah kembali ke kolong jembatan. Tanpa istrimu, kau hanyalah sampah. Su Qingshu gemetar, tangannya dingin. Ia menatap Jiang Fung di sampingnya. Suaminya itu sedang sibuk memakan kue tart mini dengan lahap, seolah tidak peduli dunia akan kiamat. Jiang Fung, kau harus pergi, bisik Su Qingshu putus asa. Mereka mengincar aku. Kalau polisi datang,
Kau jangan ikut terseret. Lari lewat pintu belakang sekarang. Jiang Fung menelan kue di mulutnya, lalu menyeka bibir dengan serbet. Ia menatap mata istrinya yang berkaca-kaca. Lari? Kenapa harus lari? Pertunjukan utamanya baru saja dimulai. Hadirin sekalian, suara Mick menggelegar melalui pengeras suara, menghentikan semua percakapan. Mohon berdiri untuk menyambut tamu kehormatan kita, sang legenda bisnis, Raja Investasi Asia, Tuan Wang Tian. Pintu ganda berlapis emas terbuka perlahan. Seorang pria tua dengan aura kewibawaan yang menindas melangkah masuk. Di belakangnya, selusin asisten dan pengawal berbaju hitam mengikuti dengan disiplin militer. Wang Tian, sosok yang satu tanda tangannya bisa meruntuhkan ekonomi sebuah negara kecil. Seluruh ruangan menahan napas. Zhao Bin dan Su Guo segera merapikan jas mereka, bersiap untuk menjilat. Mereka yakin, dengan koneksi yang mereka bangun lewat suap sana-sini, Wang Tian akan mendukung mereka. Wang Tian berjalan melewati karpet merah. Tatapannya tajam, menyapu wajah-wajah penjilat di sekelilingnya tanpa minat. Zhao Bin memberanikan diri maju. Selamat datang, Tuan Wang. Saya Zhao Bin, dari grup Zhao. Kami telah menyiapkan proposal. Wang Tian bahkan tidak melirik. Ia berjalan melewati Zhao Bin, seolah pria itu adalah tiang bendera. Zhao Bin membeku. Tangannya yang terulur menggantung canggung di udara. Wang Tian terus berjalan. Langkahnya semakin cepat. Matanya terfokus pada satu titik di sudut ruangan yang remang-remang. Arah di mana meja Su Qingshu dan Jiang Fung berada? Dia menuju ke sini. Su Guo berbisik panik, namun senang. Lihat, Tuan Wang pasti mau memarahi Qingshu karena skandal penggelapan dana itu. Dia pasti sudah mendengar beritanya. Tamat riwayatmu, Qingshu. Jantung Su Qingshu seolah berhenti berdetak. Ia menundukkan kepala, tidak berani menatap mata sang taipan. Ia sudah membayangkan borgol polisi melingkar di tangannya. Langkah kaki Wang Tian berhenti tepat di depan meja mereka. Hening. Seluruh ruangan menunggu ledakan amarah Tuan Wang. Namun, yang terjadi selanjutnya membuat otak semua orang di ruangan itu korslet. Wang Tian, orang terkaya di Asia, pria yang bahkan presiden pun harus membuat janji untuk bertemu, tiba-tiba menekuk lututnya. Ia berlutut, bukan pada Su Qingshu, melainkan pada pemuda yang sedang membersihkan remah kue di jas murahannya. Tuan muda? Suara Wang Tian bergetar penuh haru dan hormat yang mendalam. Kepala tuanya menunduk dalam-dalam, hingga dahinya hampir menyentuh lantai. Hamba terlambat. Mohon ampuni kelalaian hamba. Gelas anggur di tangan Linda jatuh dan pecah berkeping-keping. Mata Su Guo melotot sampai urituret merahnya terlihat. Rahang Zhao Bin jatuh begitu rendah hingga hampir menyentuh lantai. Su Qingshu menoleh kaku ke sampingnya. Jiang Fung masih duduk santai. Ia mengambil serbet, lalu dengan pelan meletakkannya di atas meja. Tatapannya yang selama ini jenaka dan santai berubah total. Sorot mata itu kini penuh dengan otoritas mutlak. Tatapan seorang kaisar yang memandang rakyatnya dari atas singgasana langit. Berdiri, Wang tua, ujar Jiang Fung datar. Kau membuat keributan. Aku hanya ingin makan kue dengan tenang bersama istriku. Wang Tian segera berdiri, namun tubuhnya tetap membungkuk hormat. Siap laksanakan Tuan muda. Namun, hamba mendengar ada serangga kecil yang berani mengganggu ketenangan nyonya muda. Mata Wang Tian bergeser, menatap tajam ke arah Zhao Bin, Linda, dan Su Guo. Tatapan yang tadinya penuh hormat pada Jiang Fung, kini berubah menjadi tatapan predator yang siap mencabik mangsa. Mereka tunjuk Jiang Fung santai dengan garpunya ke arah kelompok Xiao Bin. Mereka bilang, istriku menggelapkan dana. Dan mereka bilang, aku sampah, lancang. Raung Wang Tian, suaranya menggelegar tanpa perlu mikrofon. Siapa yang berani menghina tuan dari Dragon God Palace? Mulai detik ini, putuskan semua kerjasama dengan grup Zhao dan keluarga Su, bekukan aset mereka,
dan panggil pengacara terbaik. Aku ingin mereka membusuk di penjara karena pencemaran nama baik. Dunia Zhao Bin dan Su Guhua runtuh seketika itu juga. Bukan hanya karir, tapi hidup mereka baru saja divonis mati oleh satu kalimat Jiang Feng. Di tengah kekacauan itu, Jiang Feng menoleh pada Su Qingshu yang masih mematung seperti boneka porselen. "Sudah kubilang, kan?" bisik Jiang Feng lembut, menggenggam tangan istrinya yang dingin. "Pertunjukan utamanya baru dimulai, dan kau adalah pemeran utamanya." "Istriku." Suasana ballroom Hotel Shangri-La yang semula megah kini berubah menjadi neraka bagi segelintir orang. Musik klasik telah berhenti, digantikan oleh dering telepon yang bersahet-sahutan secara simultan. "DRT, DRT, DRT." Ponsel Zhao Bin bergetar hebat di saku jasnya. Dengan tangan gemetar yang basah oleh keringat dingin, pewaris grup Zhao itu mengangkat panggilan. "Ayah, ada apa? Anak durhaka!" Teriakan dari seberang telepon begitu keras, hingga terdengar oleh orang-orang di sekitar Zhao Bin. "Apa yang kau lakukan di pesta itu?" "Otoritas keuangan baru saja membekukan seluruh rekening perusahaan. Bank menarik semua pinjaman. Saham kita anjlok 90% dalam 3 menit. Kita bangkrut, Bin. Kita hancur total." Polisi sedang menuju ke rumah untuk menyita semuanya. "Matilah kau." Ponsel mahal itu terlepas dari genggaman Zhao Bin, menghantam lantai marmer hingga retak. Kakinya lemas seperti jeli. Tubuhnya merosot jatuh, matanya kosong menatap langit-langit. Dunia yang ia kenal kemewahan, kekuasaan, kesombongan sirna dalam sekejap mata hanya karena ia menyinggung orang yang salah. Di sisi lain, Su Guhua tidak kalah mengenaskan. Wajah pamannya itu berubah abu-abu saat membaca pesan singkat dari pengacara keluarga. "Aset disita. Investigasi penggelapan pajak dimulai. Anda dicekal ke luar negeri." "Tidak, ini pasti mimpi Hakau Suguo." Ia menatap Jiang Feng dengan pandangan nanar. Lalu tiba-tiba akal sehatnya hilang karena ketakutan. Pria tua yang angkuh itu berlari menerobos kerumunan, menjatuhkan dirinya di kaki Su Qingshu. "Qingshu, keponakanku sayang, tolong paman, tolong bicaralah pada suamimu. Kita ini keluarga kan? Darah lebih kental daripada air. Jangan biarkan paman masuk penjara." Su Qingshu memandang pamannya dengan tatapan rumit. Sedih, kecewa, namun lega. Pria inilah yang selama bertahan-tahan menindasnya, mencoba menjualnya demi bisnis, dan merencanakan kejatuhannya. Jiang Feng melangkah maju, menempatkan tubuhnya di antara istrinya dan pria tua itu. Ujung sepatu kulitnya menahan dada Su Guhua agar tidak menyentuh gaun Su Qingshu. "Keluarga?" tanya Jiang Feng dingin. "Saat kalian menyajikan makanan sisa untukku, apakah kalian ingat keluarga? Saat kalian merencanakan jebakan untuk istriku malam ini, di mana rasa kekeluargaan itu?" Jiang Feng menjetikkan jari. Dua pengawal Wang Tian segera menyeret Su Guhua yang meronta-ronta histeris keluar dari ruangan, menuju mobil polisi yang sirainya mulai terdengar morongrong di lobi hotel. Kini hanya tersisa satu orang. Linda, wanita itu berdiri mematung. Riasan wajahnya luntur oleh air mata, membuatnya tampak seperti badut yang menyedihkan. Ia melihat Zhao Bin yang sudah gila karena syok, lalu menatap Jiang Feng, pria yang dulu ia buang kini berdiri tegak di puncak dunia, dihormati oleh orang terkaya se-Asia. Penyesalan yang datang terlambat itu menghantam dadanya seperti palu godam. Seharusnya dialah yang berdiri di samping Jiang Feng. Seharusnya dialah nyonya muda dari imperium bisnis raksasa itu. Dengan langkah tertatih, Linda mendekat. Ia tidak berani menatap mata Jiang Feng, jadi ia menatap ujung sepatunya. "Jiang Feng, sayang." Suaranya serak, mencoba memanggil sisa-sisa kenangan masa lalu. "Aku tahu aku salah. Aku khilaf. Tapi cintaku padamu dulu tulus. Kita bisa memulainya lagi kan? Aku akan menjadi wanita yang baik. Aku akan melayanimu lebih baik dari Su Qingshu.
tolong, beri aku kesempatan kedua. Linda hendak meraih tangan Jiang Fung, namun Wang Tian dengan sigap menepis tangan wanita itu kasar. Jangan sentuh tuan muda dengan tangan kotor Anda. Jiang Fung menatap Linda tanpa emosi sedikitpun. Tidak ada kemarahan, tidak ada kebencian, hanya ketidakpedulian total. Itu adalah penghinaan terbesar dianggap tidak ada. Linda, ujar Jiang Fung datar, kau membuang berlian demi memungut batu kali. Sekarang batu itu sudah hancur. Dan berlian itu bukan lagi milikmu. Enyahlah, Tuan Wang. Lanjut Jiang Fung, menoleh pada bawahannya. Pastikan wanita ini tidak pernah mendapatkan pekerjaan di kota ini lagi. Biarkan dia merasakan bagaimana rasanya menjadi sampah yang sesungguhnya. Linda menjerit histeris saat diseret keluar. Panggung sandiwara telah berakhir. Para penjahat telah tumbang, menyisakan keheningan yang mencekam di ballroom mewah itu. Jiang Fung menghela napas panjang, seolah membuang beban berat. Ia berbalik, menatap satu-satunya orang yang penting di ruangan itu. Su Qingsu masih berdiri diam, menatapnya dengan campuran rasa kagum, takut, dan bingung. Jarak di antara mereka hanya 1 meter. Namun terasa seperti terpisah jurang samudra. Angin malam berhembus lembut di atap gedung pencakar langit tertinggi di Jianghai. Dari sini, lampu-lampu kota terlihat seperti hamparan bintang yang jatuh ke bumi, gemerlap namun sunyi. Jiang Fung berdiri di tepi pagar pembatas. Jasnya berkibar pelan. Di belakangnya, terdengar langkah kaki ragu-ragu. Su Qingsu datang membawa selembar kertas di tangannya. Wajah cantiknya sudah tidak pucat lagi. Namun matanya sembab. Kau membawaku ke sini. Suara Su Qingsu memecah keheningan. Pemandangannya indah. Ini adalah tempat favoritku saat masih jadi kurir, jawab Jiang Fung tanpa menoleh. Setiap kali aku merasa lelah dihina orang, aku naik ke sini, melihat kota dari atas, dan membayangkan bahwa suatu hari nanti, aku akan menaklukkan semuanya. Hening sejenak, Su Qingsu menarik napas dalam, lalu menyodorkan kertas yang dipegangnya. Tangan wanita itu sedikit gemetar. Itu adalah surat perjanjian pernikahan kontrak yang mereka tanda tangani di rumah sakit. Jiang Fung, atau Tuan Muda Jiang, atau siapapun dirimu sebenarnya, ucap Su Qingsu lirih. Terima kasih. Kau menyelamatkan nyawaku, menyelamatkan perusahaanku, dan membersihkan nama biku. Hutang budiku sudah terlalu besar. Aku tidak mungkin bisa membayarnya seumur hidup. Wanita itu menunduk, menyembunyikan air mata yang mulai menggenang. Kita beda dunia. Kau adalah naga yang terbang di langit, sementara aku hanya wanita biasa yang penuh masalah. Aku tidak pantas bersanding dengan dewa perang. Kontrak kita selesai. Kau bebas sekarang. Su Qingsu meletakkan kertas itu di tangan Jiang Fung, lalu berbalik badan, siap untuk pergi dan menangis sendirian. Hatinya hancur, karena ia sadar ia telah jatuh cinta pada pria ini, namun kenyataan menamparnya bahwa ia tidak layak. Rit, suara kertas dirobek menghentikan langkah Su Qingsu. Ia menoleh, kaget. Jiang Fung telah merobek surat kontrak itu menjadi 2. Lalu merobeknya lagi menjadi potenggen-potenggen kecil. Dengan satu gerakan tangan, Jiang Fung melemparkan serpihan kertas itu ke udara. Angin malam membawanya terbang seperti konfeti salju putih, menghilang ke dalam kegelapan malam. Kau, Su Qingsu ternganga. Jiang Fung melangkah mendekat. Tatapan matanya lembut, hangat, jauh berbeda dari tatapan membunuh yang ia berikan pada musuh-musuhnya. Siapa bilang kontraknya selesai? Tanya Jiang Fung. Tangannya terulur, menyentuh pipi Su Qingsu, menghapus jejak air mata di sana. Qingsu, dengarkan aku. Saat aku menjadi kurir miskin, saat semua orang meludahiku, saat Linda membuangku, hanya ada satu orang yang tidak memandangku rendah. Jiang Fung tersenyum. Kau, saat di rumah sakit, kau tidak tahu aku siapa. Kau bisa saja memilih anak orang kaya lain untuk pernikahan palsu itu. Tapi kau memilihku.
Kau membelaku di depan keluargamu saat aku dihina. Kau mengkhawatirkanku saat aku dikepung preman. Kau mencintai Jang Fung si kurir, bukan Jang Fung si tuan muda. Itulah yang membuatmu lebih berharga daripada seluruh harta kekayaanku. Air mata Su Qingshu tumpah semakin deras. Tapi kali ini karena haru. Tapi aku takut duniamu terlalu besar. Maka biarkan aku mengecilkan duniaku hanya untukmu, bisik Jiang Fung. Ia menarik pinggang ramping istrinya mendekat. Aku tidak butuh tahta. Aku tidak butuh pasukan. Aku hanya butuh rumah untuk pulang. Dan rumah itu adalah kau. Langit malam tiba-tiba meledak dalam warna-warni. Duar, duar, kembang api raksasa menyala di langit Jianghai. Wang Tian, yang tahu persis timing yang tepat, telah menyiapkan pesta kembang api termegah abad ini sebagai hadiah pernikahan tuan mudanya. Huruf-huruf api terbentuk di angkasa. I love you, Nyonya Jiang. Di bawah naungan cahaya kembang api yang mempesona, Jiang Fung menunduk dan mencium bibir Su Qingshu. Ciuman itu bukan ciuman kontrak, bukan sandiwara. Itu adalah janji setia. Sang dewa perang telah meletakkan pedangnya dan menemukan alasan baru untuk hidup. Mulai hari ini, bisik Jiang Fung di antara ciuman mereka, kau bukan lagi CEO yang kesepian. Kau adalah ratuku, dan dunia ini adalah milik kita. Su Qingshu tersenyum, memeluk erat leher suaminya. Dasar kurir nakal. Dan di puncak kota itu, di antara angin dan cahaya, kisah cinta mereka yang sesungguhnya baru saja dimulai.